Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Rifa dan selamat pagi pada rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Analisis Deret Fourier untuk menentukan persamaan fungsi gelombang sinusoidal arus AC pada osiloskop. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Matematika Lanjut 2 dan dilakukan untuk memahami bagaimana deret Fourier digunakan dalam menganalisis gelombang arus listrik bolak-balik atau AC. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nurdika Adnan Alin Martian dengan NPM 514231112. Dan rekan saya Jonathan Evans Marcelino dengan NPM 5042367. Halo, nama saya Danar Masa Putra dengan NPM 5423331. Oke, perkenalkan saya Daniel John Cesar. Oke, di sini saya, Daniel, akan membacakan tentang latar belakang atau permulaan untuk kita mengenal deret Fourier ini kalau diimplementasikan itu seperti apa gitu. Nah, dalam kehidupan nyata, banyak fenomena fisika yang bersifat periodik, seperti contohnya getaran, gelombang suara, dan gelombang listrik. Nah, itu tuh fenomena fisika yang fungsinya itu bersifat periodik gitu. Namun, nggak semua fenomena periodik itu bisa direalisasikan dengan atau digambarkan dengan fungsi sinus yang sederhana. Nah, disinilah deret Fourier itu berperan sebagai alat matematika yang menyusun fungsi periodik menjadi penjumlahan sinus, fungsi sinus, dan kosinus yang kemudian dapat dianalisis dengan lebih mudah, terutama dalam kasus arus AC yang menjadi fokus kami. Oke, kemudian ada rumusan masalah yang kembali dibacakan oleh saya, Daniel. Rumusan masalah yang kita dapat itu dari latar belakang tadi ya. Kami merumuskan ada 3 masalah nih yang didapat. Yang pertama, gimana ya kalau misalkan deret Fourier itu digunakan untuk menganalisis gelombang AC. Kedua, gimana kalau periode itu mempengaruhi bentuk ekspansi deret Fourier. Lalu yang terakhir itu gimana sifat fungsi genap atau fungsi ganjil menentukan bentuk ekspansinya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan penelitian, di mana poin pertama yaitu menganalisis fungsi gelombang sinusoidal arus AC menggunakan osiloskop dan deret Fourier. Poin kedua, menjelaskan konsep dasar deret Fourier dan aplikasinya pada arus AC. Poin berikutnya itu mengetahui pengaruh amplitudo, periode, dan simetri fungsi terhadap bentuk ekspansi Fourier. Poin yang terakhir yaitu menunjukkan persamaan eksplisit hasil ekspansi deret Fourier. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka berpikir, di mana fungsi sinus dan kosinus bersifat periodik, cocok untuk merepresentasikan gelombang deret Fourier lebih fleksibel dibanding deret Taylor, karena bisa merepresentasikan fungsi tak kontinu, cocok digunakan untuk menganalisis gelombang AC, getaran, dan osilasi. Baik, sebelum masuk ke analisis, ya kita pelajari dulu konsep-konsep dasar seperti gelombang dan cepat rambat. Gelombang sendiri adalah getaran yang merambat dan membawa energi. Sementara itu, deret Fourier merupakan metode representasi fungsi periodik sebagai jumlah fungsi sinus dan kosinus. Ini sangat berguna terutama ketika fungsi yang dianalisis tidak kontinu atau terlalu kompleks untuk metode biasa. Oke, berikutnya adalah metode penelitian. Metode ini menggunakan osiloskop untuk mengamati bentuk gelombang. Variasi, tegangan, dan frekuensi digunakan sebagai input dari function generator. Dicatat panjang gelombang dan frekuensi di mana dianalisis menggunakan deret Fourier. Hasil diubah menjadi bentuk ekspansi, fungsi sinus atau kosinus.
Berikutnya adalah pembahasan data. Di sini terdapat 4 data yang akan kami bahas. Data pertama adalah f dari x sama dengan 1 untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka, bentuk direct Fourier-nya adalah f dari x sama dengan 1 ditambah 2 per pi kali sinus pi x per 2 ditambah 4 per pi kali sinus pi x dan seterusnya. Lalu data kedua, f dari x sama dengan 2 didefinisikan pada interval dari negatif 2 sampai 3. Bentuk Fourier-nya adalah f dari x sama dengan 5 per 3 ditambah 2 per pi dikali buka kurung negatif kosinus pi x per 3 ditambah sinus pi x per 3 dan seterusnya tutup kurung. Lalu berikutnya data ketiga dan keempat, f dari x sama dengan 2 dan f dari x sama dengan 3. Keduanya menunjukkan sifat periodik dari arus bolak-balik atau AC. Arus DC tidak menghasilkan gelombang sinusoidal, tidak cocok untuk analisis Fourier. Ya, berikutnya ada grafik hasil penelitian yang sudah dijelaskan tadi awalnya ada pembahasan data. Inilah hasil penelitiannya, hubungan frekuensi dan panjang gelombang. Yang berarti semakin besar frekuensi maka panjang gelombang makin pendek. Contohnya ada 60 Hz ditambah 4 cm, kemudian 50 Hz ditambah 5 cm, 40 Hz ditambah 6 cm. Ya, grafik ini menunjukkan bahwa frekuensi dan panjang gelombang memiliki hubungan terbalik. Saat frekuensi meningkat, panjang gelombang akan semakin pendek. Hal ini sejalan dengan rumus dasar V sama dengan alfa dikali F. Karena kecepatan gelombang dianggap tetap, maka peningkatan frekuensi akan menurunkan nilai panjang gelombang. Ya, ini sesuai dengan pengamatan kami pada osiloskop. Dan grafik ini juga menunjukkan hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Dari data eksperimen terlihat bahwa semakin besar frekuensi suatu gelombang, maka panjang gelombangnya justru semakin pendek. Ini membuktikan adanya hubungan terbalik antara keduanya sesuai dengan rumus V sama dengan alfa dikali F. Oke, untuk pembahasan terakhir yaitu kita mendapatkan kesimpulan tentang pembahasan implementasi dari Fourier, tentang kita menjawab bagaimana rumusan masalah tadi. Kembali dibacakan oleh saya, Daniel akan memberitahukan tentang kesimpulan yang kita dapat. Nah, yang pertama kita dapat tentang dari Fourier itu menyederhanakan analisis fungsi gelombang periodik. Oke, yang kedua, gelombang sinusoidal hanya muncul pada arus AC, tidak pada DC. Oke. Lalu yang ketiga itu bentuk fungsi ganjil atau bentuk fungsi genap itu mempengaruhi bentuk direct Fourier-nya. Lalu yang terakhir, hubungan frekuensi dengan panjang global itu tuh makin kecil frekuensinya, maka nantinya akan makin panjang gelombangnya. Gitu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin presentasi ini ya tidak lama seperti waktu bersama dia yang begitu singkat. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Undur makir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.